roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Aduh, ini sudah jam 9. Enci Sinta belum datang. Enci Sinta. Ya, Frogi. Kenapa, Frogi? Enci, ini sudah jam 9. Oh? Sekolah minggu sudah mau mulai. Oh, sudah jam 9 ya? Oh, iya betul ya. Teman-teman kira-kira sudah siap belum ya, Frogi? Sudah, Enci. Mereka sudah duduk manis. Oh, kalau gitu, Enci juga mau Frogi duduk manis ya. Kita mau sama-sama memulai ibadah kita. Oke, Enci. Hai adik-adik, apa kabarnya? Wah, hari ini Enci Sinta senang sekali karena bisa ketemu dengan adik-adik. Meskipun kita masih dalam suasana social distancing, Enci Sinta di gereja, adik-adik di rumah adik masing-masing, tapi Enci Sinta sangat senang sekali karena kita masih bisa bersama-sama untuk sekolah minggu. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, Enci Sinta mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Kita mau minta pimpinan Tuhan agar Tuhan memimpin ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga nanti akhir ya. Yuk kita sama-sama mau berdoa, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kalau pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh bersekolah minggu bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, kami sungguh bersyukur kalau Tuhan masih memberi kami kesehatan dan kekuatan. Tuhan, pimpin kami agar kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga rindu untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan pimpin ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, apakah adik-adik pernah merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan adik-adik? Kalau Enci Sinta sih, iya, Enci Sinta hampir tiap hari merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan Enci Sinta. Contohnya apa? Pagi hari ini, Enci Sinta masih boleh bangun dengan tubuh yang segar, dengan tubuh yang sehat. Untuk apa? Untuk bersama-sama dengan adik-adik memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selain itu, kita masih bisa bernafas. Wah, udara ini Tuhan kasih gratis. Itu juga menunjukkan betapa baiknya Tuhan bagi kehidupan kita. Enci Sinta juga mau dong tahu apa kebaikan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Untuk itu, kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Ayo, Enci Sinta jemput adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Kita mau menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau bilang Tuhan Yesus itu baik. Yang semangat ya. Boleh, kalau mau tepuk tangan juga boleh. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh oh oh, sungguh amat baik. Ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita mau bilang Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempolnya semua. Tuhan Yesus baik. Oh oh oh, sungguh amat baik. Nah, apa sih kebaikan Tuhan dalam hidup adik-adik? Menganugerahkan keluarga,
Kong, Ma, Papi, Mami, Koko, dan adik Kenneth yang sangat menyayangi Steve. Pokoknya berkat Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan kasih saya kepintaran sehingga Lisa bisa menulis, bisa membaca, bisa berdoa kepada Tuhan dan juga bisa berdoa dan juga Tuhan bisa memuji Tuhan. Saat saya bangun, saya sehat. Membaca siren. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik. Ya, ayo tunjukkan kebaikan Tuhan. Dia kasih kesehatan sama Giang. Sekarang Giang sehat-sehat saja dan Giang bisa ikut memuji Tuhan dan masih bisa beribadah sekolah minggu. Saya juga berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena sudah memberikan saya akal budi, pengetahuan sehingga saya bisa lulus SD. Dan saya juga berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena sudah memberikan saya keluarga yang baik. Karena Tuhan udah kasih mulut, pala, tangan. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Wah, adik-adik tadi sudah lihat ya, beberapa teman-teman dari adik-adik menunjukkan kebaikan Tuhan. Tadi ada yang apa ya kebaikan Tuhan ya? Oh, ada yang diberi keluarga, diberi mama, papa, adik yang baik. Terus ada apa lagi ya? Tadi ada yang bilang diberi mata, diberi hidung, diberi telinga. Wah, terus tadi Enci Sinta juga dengar ada yang bilang diberi kepintaran. Ya, contohnya apa? Nah, untuk saat ini yang main keyboard itu Glo. Glo dikasih kepintaran main keyboard. Ada lagi mungkin yang lain, ada yang pintar menggambar, pintar menari, atau pintar yang lainnya. Nah, adik-adik, selain itu pun Tuhan Yesus juga sudah memberi talenta kepada kita semua. Tuhan Yesus menciptakan kita sedemikian unik. Tuhan Yesus memberikan talenta masing-masing. Nah, itu talenta diberikan karena apa? Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup membuat apapun juga. Jadi adik-adik, biar adik-adik masih kecil, adik-adik nggak boleh minder ya, nggak boleh rendah diri. Jangan bilang, wah aku nggak bisa apa-apa buat Tuhan. Bisa, adik-adik bisa melayani Tuhan dalam bentuk apapun. Untuk itu kita mau sama-sama menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Yesus yang luar biasa. Kita mau angkat pujian Yesusku luar biasa. Kali ini Enci Sinta dibantu sama Enci Lady dan Enci Tini. Ayo nyanyinya yang semangat ya. Senyum semua, Enci juga harus senyum. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Periang, pendiam semua akan dipakainya. Diam, meriang semua akan dipakainya. Asalkan berikan hatimu hanya bagi Dia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Sekali lagi kita mau bilang Yesus kita luar biasa. Dicipta amat sempurna. Otakku berpikir hasil
Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa. Kau bisa karena Dia. Nah, oke. Wah, Enci, Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa ya, Enci ya. Enci sudah capek atau masih semangat? Wah, Enci saja masih semangat. Apalagi adik-adik di rumah ya. Enci juga tahu pasti semangat. Enci, kalau masih semangat kita mau bermain sedikit ya, Enci ya. Boleh ya, adik-adik juga boleh bermain di rumah? Boleh ya, permainannya tentang ketaatan. Jadi Enci Sinta bicara apa, adik-adik nanti harus ikuti apa yang Enci Sinta perintahkan ya. Oke, Enci tahu ya? Oke, contoh dulu contoh. Enci Sinta berkata, pegang mata, pegang telinga, pegang lutut, pegang perut. Coba Enci mau lihat. Wah, Enci betul. Adik-adik di rumah betul nggak? Ayo, siapa yang salah? Wah, sekarang siap-siap ya, mulai ya. Agak cepat sedikit. Siap, Enci? Oke. Pegang mata, pegang telinga, pegang hidung, pegang pundak, pegang kaki, pegang mata lagi, pegang rambut, pegang kepala, pegang perut. Apalagi ya? Loncat-loncat. Tepuk tangan, katakan amin. Wah, betul semua? Betul? Adik-adik di rumah betul? Wah, Enci Sinta nggak tahu nih, tapi kayaknya betul semua nih. Oke Enci, terima kasih ya. Kita nanti bermain di lain kesempatan lagi ya. Nah, adik-adik tiba saatnya kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, adik-adik silakan duduk lagi. Duduk yang manis ya. Nggak boleh bicara sama samping kiri, samping kanan. Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, firman Tuhan ada di dalam hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dia terus bertumbuh, sirami jiwamu. Berbuah, 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 berbuah. Oh, sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dia terus bertumbuh, sirami jiwamu. Berbuah, yang agak besar, berbuah, lebih besar lagi, berbuah, paling besar, berbuah, berbuah, oh, 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 oh. Oke, kita mau berdoa dulu, kita mau minta pimpinan Tuhan, supaya kita boleh berkonsentrasi dalam pemberitaan firman ini. Tuhan, terima kasih karena kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh bersuka cita di dalam Engkau. Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang akan terus jagai hati kami, jagai pikiran kami, supaya kami betul-betul boleh berkonsentrasi untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin Enci Sinta yang akan membawakan firman-Mu, biarlah apa yang keluar dari mulutnya betul-betul berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Enci Sinta kenapa menangis? Iya Frogi, aku itu lapar. Dari tadi tuh belum makan. Mau beli makanan, nggak punya uang Frogi. Oh, Enci Sinta lapar. Rogi sih di sini ada kue. Tapi Rogi juga mau. Tapi kasihan Enci Sinta. Enci ambil saja ini untuk Enci. Betulan Frogi boleh. Boleh.
Terima kasih ya Frogi, kamu baik sekali. Tuhan Yesus memberkati Frogi. Iya, Ci. Nah, adik-adik, tadi adik-adik melihat kalau Frogi meskipun dia cuma punya satu kue, tapi ketika dia melihat Encik Sinta kelaparan, dia mau memberikan kuenya buat Encik Sinta. Encik Sinta mau tahu, kalau kira-kira adik-adik punya satu kue seperti Frogi, adik-adik mau nggak sih kasih buat teman, atau buat kakak, atau buat adik yang mungkin lagi lapar atau kepingin? Kira-kira dikasih nggak adik-adik? Coba Encik Sinta mau tanya, Theo, mana Theo? Theo kalau misalnya Theo punya satu kue, Chris minta, Theo kasih nggak? Iya, pasti kasih ya. Encik Sinta tahu Theo anak yang baik. Terus apa lagi ya? Misalnya Jelita kalau di sekolah Kensa mau pinjam bolpen atau pensil, kira-kira Jelita kasih nggak? Kasih pinjam nggak? Wah, pasti kasih pinjam juga ya. Encik Sinta tahu kalau anak-anak di GKLB Immanuel ini adalah anak-anak yang baik semua, yang suka menolong. Nah, adik-adik, kita ini diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial. Artinya apa? Kita hidup bersama orang lain, kita harus menolong juga kepada orang lain. Nah, hari ini Encik Sinta mau cerita tentang utamakan orang lain. Apa? Utamakan orang lain. Cerita ini diambil dari Matius 14 ayat 13 sampai 21. Coba yang kelas besar ataupun kelas sedang boleh buka Alkitabnya ya. Nanti dibaca ya di Matius 14 ayat 13 sampai 21. Nah, adik-adik, pada waktu itu Tuhan Yesus pun juga suka menolong orang lain. Pada waktu itu Tuhan Yesus itu sangat terkenal sekali adik-adik. Dia terkenal di mana-mana. Banyak orang datang berbondong-bondong kepada dia. Banyak orang sudah datang kepada dia. Untuk apa adik-adik? Untuk mendengarkan firman Tuhan. Mereka suka sekali mendengarkan firman Tuhan. Selain itu juga pada waktu itu Tuhan banyak melakukan mujizat-mujizat. Tuhan banyak menyembuhkan orang sakit. Sehingga orang banyak ini datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan ataupun mengalami mujizat-mujizat yang ada. Nah, adik-adik, suatu ketika Tuhan Yesus ini mendengar kabar bahwa Yohanes Pembaptis telah mati dibunuh. Kira-kira kalau adik-adik, saudara atau keluarga atau teman meninggal, pasti bagaimana rasanya? Pasti sedih. Ya, Tuhan Yesus juga sedih. Tuhan Yesus hatinya sedih sekali. Dia kepingin pergi ke suatu tempat yang sunyi, yang gak ada sapa-sapa, karena dia ingin menyendiri. Maka dia akan menyeberang ke seberang Danau Galilea. Dia mau pergi ke sana bersama murid-muridnya untuk pergi menyendiri. Nah, lalu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya ini naik perahu untuk pergi menyeberang ke seberang danau. Kira-kira orang-orang mengikuti enggak ya adik-adik? Ternyata orang-orang banyak ini mendengar kalau Tuhan Yesus mau pergi ke seberang sungai, ke seberang danau. Maka mereka pun mengikuti Tuhan Yesus. Tapi mereka bukan naik perahu, mereka lewat jalan darat. Mereka mengikuti Tuhan Yesus lewat jalan darat. Nah, akhirnya Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberang danau. Ketika hampir sampai di seberang danau, Tuhan Yesus melihat kerumunan banyak orang. Wah, Tuhan lihat, kok banyak sekali orang ya. Apa itu? Kok banyak orang. Nah, ternyata orang-orang banyak ini, mereka sudah sampai duluan di seberang. Nah, ketika Tuhan menyandarkan perahunya, Tuhan melihat orang banyak sudah berkumpul. Tuhan tahu mereka merindukan akan firman Tuhan. Mereka butuh mujizat-mujizat. Tapi adik-adik, kan ini Tuhan sedang ingin menyendiri. Kira-kira kalau adik-adik lagi kepingin menyendiri, terus diganggu, bukan diganggu juga, ada orang yang datang, gimana perasaan adik-adik? Marah, suruh mereka pergi,
pergi, pergi, pergi, pergi. Atau tetap melayani. Kalau Encik Sinta itu di rumah ada Matthew. Matthew itu kalau ketika ingin menyendiri, Encik Sinta baru buka kamar saja, belum bicara ini, baru buka kamar, Matthew biasa sudah marah. Matthew bilang, enggak mau, Matthew lagi pingin sendiri. Kira-kira Tuhan Yesus apa seperti Matthew ya? Enggak ya adik-adik ya. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Dia begitu melihat orang banyak, dia tetap mau untuk melayani orang banyak meskipun hatinya sedang sedih, meskipun dia lagi kepingin sendiri, tapi begitu dia melihat banyak orang membutuhkan dia, dia tetap mau melayani. Akhirnya Tuhan Yesus tetap melayani orang banyak, dia menceritakan firman Tuhan, dia mengadakan mujizat, dia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, karena orang banyak ini begitu suka mendengar firman Tuhan, mereka tidak sadar kalau hari ternyata sudah menjelang malam. Nah, ketika hari sudah malam, murid-murid Tuhan Yesus berkata begini sama Tuhan Yesus. Tuhan, ini hari kan sudah malam dan kita semua ini belum makan. Tuhan, suruh mereka pulang supaya mereka makan ataupun istirahat. Kira-kira Tuhan bagaimana? Tuhan mendengarkan murid-muridnya untuk menyuruh mereka pulang? Enggak ya adik-adik. Tuhan malah berkata begini, loh jangan suruh mereka pulang, tapi kamu harus kasih mereka makan. Murid-muridnya berkata, hah? Makan? Makanan apa Tuhan? Di sini enggak ada makanan apa-apa. Kalau begitu Tuhan, suruh mereka ke desa-desa untuk mencari makanan di sana. Tuhan bilang lagi, oh enggak, jangan suruh mereka ke desa-desa, tapi kamu semua harus mencari di antara orang-orang banyak ini. Murid-muridnya bingung, hah? Cari di antara orang-orang banyak ini? Apa ada ya? Tapi karena murid-murid Tuhan ini adalah murid-murid yang taat sama Tuhan, maka mereka pun melaksanakan perintah Tuhan. Mereka akhirnya berkeliling, keliling cari, tanya ada makanan enggak? Ada makanan enggak? Kira-kira ada enggak adik-adik? Ada yang bawa makanan enggak? Ayo, ada enggak? Ternyata salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Andreas, dia menemukan seseorang yang membawa makanan. Adik-adik tahu siapa itu yang bawa makanan? Seorang anak kecil. Anak kecil itu membawa makanan dan langsung Andreas membawa anak itu untuk datang kepada Tuhan. Andreas bilang, Tuhan, ini aku sudah menemukan orang yang bawa makanan. Nah, adik-adik tahu makanan apa yang dibawa sama anak kecil itu? Coba lihat. Apa? 5 roti dan 2 ikan. Ya, anak kecil ini punya makanan 5 roti dan 2 ikan. Kira-kira anak kecil ini mau ya kasih buat Tuhan? Kasih buat orang banyak yang kelaparan ini. Mau enggak? Nah, anak kecil ini dengan rela dia mau memberikan apa yang dia punya. Meskipun mungkin waktu itu dia hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi dia dengan rela, dengan ikhlas memberikan untuk kepentingan banyak orang. Lalu dia memberikan kepada Tuhan. Nah, lalu Tuhan karena belas kasihan, dia melihat banyak orang belum makan. Tuhan menerima makanan ini. Lalu murid-murid Tuhan tanya, Tuhan, emang cukup ya? Itu 5 roti dan 2 ikan itu cukup? Ini kan cuma 5 roti dan 2 ikan. Sedang orang-orang di sini itu banyak sekali Tuhan. Ada 5.000. Berapa? 5.000 orang laki-laki. Baru yang laki-laki ya, belum yang perempuan dan anak-anak. Apa cukup itu? 5 roti dan 2 ikan. Nah, karena Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha kuasa, maka dia mengambil 5 roti dan 2 ikan ini. Dia melakukan mujizat. Dia menengadah ke langit, dia berdoa, lalu memberkati roti dan ikan ini. Nah, lalu roti dan ikan ini menjadi banyak dan Tuhan menyuruh murid-muridnya untuk membagi-bagikannya kepada banyak orang. Nah, lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada banyak orang. Ya, kira-kira cukup itu yang Tuhan bikin jadi banyak itu cukup untuk orang yang banyak itu?
Wah, ternyata cukup sekali adik-adik. Bahkan lebih, mereka sudah bilang, sudah kenyang, sudah kenyang. Tapi ternyata mereka lihat masih banyak itu sisa-sisanya. Lalu Tuhan menyuruh mereka untuk mengumpulkan sisa-sisa dari roti dan ikan itu. Lalu para murid pun mengumpulkan roti dan ikan ini. Ternyata setelah dikumpul-kumpul, roti dan ikan ini masih sisa banyak sekali loh adik-adik. Masih sisa berapa? 12 bakul. 12 bakul. Adik-adik tahu bakul itu apa? Bakul itu keranjang. Jadi masih sisa 12 keranjang. Biar mereka sudah kenyang, tapi ternyata makanan ini masih sisa. Wah, luar biasa sekali ya adik-adik Tuhan Yesus kita. Nah, adik-adik dari cerita ini kita bisa melihat betapa Tuhan Yesus senantiasa mementingkan kepentingan orang lain. Ketika Tuhan Yesus hatinya sedih, tapi dia masih mau melayani orang banyak. Padahal biasanya kalau orang sudah sedih itu sudah enggak mau apa-apa. Tapi Tuhan Yesus itu masih mau melayani. Nah, kita juga bisa belajar dari seorang anak kecil ini, di mana dia dengan rela memberikan apa yang dia punya. Meskipun waktu itu mungkin hanya itu yang dia punya, tapi dia mau dengan rela karena dia tahu apa itu untuk orang banyak, untuk kepentingan orang banyak. Nah, adik-adik, Tuhan senang kalau kita itu berbuat baik. Tuhan senang sekali melihat kebaikan hati kita. Adik-adik pun bisa mencontoh dan meneladan dari seorang Yesus, bisa mencontoh dari seorang anak kecil ini untuk senantiasa berbuat baik, mengutamakan orang lain daripada kepentingan kita. Bukan berarti kita melupakan kepentingan kita ya, enggak. Kita juga ingat kepentingan kita, tapi kita harus ingat bahwa orang lain jauh lebih penting daripada kita. Nah, contohnya apa? Misalnya nih, kalau DJ, Encik tahu DJ suka main game. Nah, DJ lagi asik main game. Terus Mami bilang, DJ, ambilkan Mami minum dong. Nah, harusnya bagaimana sikapnya DJ? Nah, DJ harus meletakkan gamenya. Dia harus taruh dulu, terus dia pergi melakukan apa yang diperintahkan sama maminya. Mengambilkan air minum. Nah, misalnya lagi contohnya Vialin. Vialin, kalau Vialin punya kue, terus Kenet bilang, Cece, Kenet minta dong. Nah, Vialin harus bagaimana? Nah, Vialin juga harus memberikan berbagi itu kue dengan Kenet, ya, supaya bisa dimakan bersama-sama. Nah, adik-adik, itulah cerita firman Tuhan hari ini. Encik Sinta senang kalau adik-adik boleh melakukannya di dalam kehidupan adik sehari-hari. Nah, sebelum kita mau ayat hafalan, kita mau menyanyikan lagu dulu ya, 5 roti dan 2 ikan. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Sekali lagi. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai dengar, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Oke, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalan hari ini Enci ambil dari Filipi 2 ayat 4. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sekali lagi ya. Dan janganlah
tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, Encik Sinta minta adik-adik menghafalnya. Kalau sudah hafal, boleh dikirim ke WA Encik kelas masing-masing. Boleh minta mama atau papa untuk membantu untuk dikirim ke WA-nya Encik-Encik ya, supaya Encik-Encik juga tahu kalau adik-adik ini rajin menghafal firman Tuhan dan bisa ditukar dengan kupon loh ya. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saat ini tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita buat Tuhan. Tuhan senang sekali melihat adik-adik memberikan dengan sukacita. Maka dari itu, kita akan memberikan persembahan kita dengan penuh sukacita. Kita mau angkat lagu pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Nah, kita mau sama-sama berdoa, kita mau berdoa untuk firman Tuhan dan juga untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur kalau kami semua boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang akan pimpin kami, supaya kami boleh meneladani dari seorang Yesus yang boleh senantiasa mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kami sendiri. Mungkin susah Tuhan, tapi kami percaya Engkau akan yang terus membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, untuk saat ini juga kami sudah membawa persembahan kami, biarlah persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kelebaran kerajaan-Mu. Biarlah Engkau juga yang akan memakai encik-encik dan engkuk-engkuk yang ada, untuk boleh mengelola persembahan ini dengan baik. Tuhan, untuk saat ini kami juga teringat untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Biarlah Tuhan yang akan memberkati mereka, memberikan kesehatan, memberikan umur yang panjang, dan kepintaran serta hikmat dari Tuhan tetap ada dalam kehidupan mereka. Biarlah di usia-usia yang baru, mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan boleh membahagiakan kehidupan keluarganya. Tuhan, untuk saat ini pun kami juga teringat untuk teman-teman kami yang sakit, untuk Ibu Pendeta Marlin juga yang untuk saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan yang akan jamah mereka, Tuhan yang akan pulihkan melalui dokter-dokter yang ada maupun melalui obat-obatan yang ada. Biarlah Tuhan yang akan memberi kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita hari ini akan berakhir. Tapi sebelum berakhir, Encik minta supaya adik-adik ketika selesai sekolah minggu ini bukan langsung melupakan sekolah minggu ini, langsung pergi bermain atau apapun, tapi betul-betul boleh melakukan apa yang telah Tuhan firmankan bagi kehidupan adik-adik maupun Encik Sinta maupun encik-encik yang lain juga. Nah, untuk itu adik-adik jangan pernah jemu-jemu, jangan pernah lelah untuk selalu berbuat baik kepada semua orang, berbuat baik kepada siapapun juga. Karena Tuhan sangat sayang pada adik-adik yang suka membantu orang lain. Untuk itu, kembali Encik Sinta mau panggil Encik Lady sama Encik Tini, kita mau sama-sama menyanyi Jangan Lelah. Oke, tetap senyum ya.
Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi kita mau katakan kalau kita tidak pernah lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke, lipat tangan, kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Biarlah kasih Tuhan tetap senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Kami pun rindu untuk senantiasa boleh melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, biarlah Tuhan yang akan terus beri kami kesehatan, kekuatan, agar minggu depan kami boleh bersama-sama dengan teman-teman kami lagi yang lain untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, serta mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah sekolah minggu hari ini. Encik Sinta mengucapkan terima kasih buat adik-adik semua yang sudah duduk manis, yang sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan baik. Dan juga mau mengucapkan terima kasih kepada mama, papa, oma, opa, dan kakak-kakak yang sudah dengan rela hati, dengan senang hati menemani adik-adik untuk ibadah sekolah minggu. Jangan lupa ya, kita akan ketemu lagi di minggu depan. Dadah!